Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Terakhir kita sudah ambil nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Dan Hamid itu pecahan kata dari hamdun, artinya pujian. Maka Hamid merujuk kepada pelakunya yang terpuji, yang maha sempurna dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Sedikit kita tambahkan di sini, alhamdu nau'ani. Alhamd, pujian itu ada dua jenis. Yang pertama, hamdun ala ihsanih ila ibadih wa huwa minasyukri. Pujian terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, memberikan kehidupan dan segalanya untuk si hamba. Maka ini bagian dari syukur. Jadi ketika Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, kebaikannya, maka disitulah tempat kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sehat, alhamdulillah. Kasih rezeki, alhamdulillah. Kasih anak, kasih harta, kasih jabatan, dan seterusnya. Ya, dikasih juga ilmu, kasih hidayah. Maka ini termasuk pujian ala ihsanih. Memuji Allah terhadap apa yang telah Allah berikan dari kebaikan-kebaikan. Yang kedua, hamdun lima yastahiquhu huwa binafsih. Pujian karena memang dialah Allah ya yang berhak secara zatnya untuk dipuji, dari sifat-sifat kesempurnaannya. Makanya ini lebih luas. Ya, kita memuji Allah bukan hanya yang pertama karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memuji Allah karena Allah memang memiliki sifat-sifat apa? Sempurna. Ya, dan tidaklah yang dipuji seperti ini dari segala sisi, dari segala semua pujian, kecuali memang zat yang tersifati dengan sifat yang apa? Sempurna. Ini ya sederhananya seperti itu. Contoh-contohnya ya banyak. Langsung saja kita masuk nama berikutnya supaya ada perbandingan antara nama Al-Hamid dan Al-Majid. Kemudian kita masuk nama berikutnya Al-Majidu. Ya, bisa diartikan yang maha mulia, yang maha agung. Sama, dia juga bentuknya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti beda ya tempatnya. Makanya nanti kita akan compare apa perbedaan antara Hamid dengan Al-Majid. Maka nama ini adalah nama yang agung yang datang di dalam Al-Quran pada dua tempat atau dua ayat. Yang pertama surat Hud ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Rahmatnya Allah dan barakahnya Allah tercurah untuk kalian. Siapa kalian? Wahai ahlul bait. Maksudnya adalah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Nabi Ibrahim banyak keturunan yang akan menjadi nabi. Makanya Allah curahkan rahmat dan keberkahannya kepada keluarganya siapa? Ibrahim. Ya, walaupun nanti ada yang beragama Yahudi, beragama Nasara, tapi di masa itu mereka yang beriman kepada Nabi Musa mukmin, muslim. Gitu juga mereka yang beriman kepada Nabi Isa, maka mereka juga orang-orang apa? Mukmin, orang-orang muslim. Ya. Makanya Allah katakan rahmat Allah dan barakahnya atas kalian wahai keluarga Ibrahim.
Kemudian Allah tutup innahu hamidun majid. Karena sesungguhnya Allah itu hamid, maha terpuji, majid, maha mulia atau maha agung. Ini dalil yang pertama. Dan memang kalau dilihat banyak digandengkan nama Hamid dengan apa? Majid. Ya, nanti kalau punya anak kembar Abdul Hamid dan Abdul Majid. Kalau anaknya apa? Kembar dua lelaki. Ya, Abdul Majid termasuk yang banyak ya. Nama orang siapa? Abdul Majid. Ya, makanya sampai bukan dibikin gang itu. Gang Haji Majid ya. Padahal namanya Abdul Majid. Ayat yang kedua surat Al-Buruj ayat ke-15. Ya, kita baca 14-15. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidu. Kita baca du dengan domah. Ya, karena harokat itu mempengaruhi arti nanti. Ketika kita baca du berarti dia atof atau ikut kepada Ghafur, Wadud ya, yang memiliki arsy dan majid. Kalau dibacanya du berarti Allah namanya adalah Ghafur, Wadud dan Majid. Kalau dibacanya apa? Du ya. Tapi kalau dibaca majidi kasrah berarti dia sifat untuk arsy. Jadi arsy ini sifatnya maha besar, maha agung. Ya, ya tentunya dengan ya porsinya arsy itu bukan berarti dia sama besarnya ya sebanding dengan Allah, tidak. Tapi sesuai dengan ya keadaan makhluk itu yaitu arsy. Kalau di kita Al-Qur'an kita bacanya majidu atau majidi? Dzul arsyil majidu. Ayo, tahunya di wakaf semua bacanya. Fa'alun lima yurid. Ayo, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidi majidu. Ayo, apa sama majidu majida majidi. Du ya. Majidi. Kalau majidi naat sifat untuk arsy. Du. Iya, du. Ya, berarti kalau dibacanya du ada dua dalil. Tapi kalau dibacanya di, itu yang disebut dengan qiraah. Jadi bukan berarti qiraah itu berarti satu ayat ada bacaannya beda semua. Enggak, bacanya mah sama. Ya, kalimatnya sama. Hanya saja terkadang nanti beda harokat. Beda panjang pendek. Ada yang bacanya alaihimu. Ya, kalau qiraah kita kan alaihim. Dia terkadang bacanya apa? Alaihimu. Dan tidak mesti juga dalam satu ayat berarti 7 bacaan, tidak. Tapi memang didapati paling banyak satu ayat bisa sampai berapa? 7 bahkan 10. Makanya disebut qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ya 7 qiraah, 7 atau 10 baca. Kalimatnya sama. Ya, kalimatnya apa sama? Misalkan wadduha, sama semuanya wadduha. Hanya saja qiraah yang lain bacanya apa? Wadduhe. Ya, qiraah apa itu? Warsh atau apa? Nanti dicek. Ya, pernah dengar gitu kan, mungkin aneh ya baru pertama kali. Kok begini bacanya? Wadduhe wal laili idza saji. Padahal kita selama ini dengarnya apa? Wadduha. Nah, itu satu qiraah. Qiraah yang lain dibacanya pakai he. Dan dikatakan Nabi yang mengatakan semua. Kenapa? Karena bangsa Arab ketika itu bermacam-macam logatnya, dialek. Nah, ketika Nabi ketemu sama suku Arab yang A, yang dialeknya adalah pakai E, maka Nabi sampaikannya wadduhe wal laili idza saji. Tapi ketemu bangsa Arab lain yang logatnya B, maka Nabi berbicara dengan logatnya. Jadi semuanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalil bahwasanya Allah memiliki nama apa? Al-Majid. Nah, sekarang kita beralih ke maknanya. Maknanya adalah wasi'us sifati azimuha.
katsirun nu'uti karimuha. Lihat terjemahkannya, ya, sifat Allah yang luas gitu. Sifat-sifat Allah yang luas keagungannya. Sama ya. Nu'ut, sifat-sifat Allah yang banyak kemuliaannya. Maka Al-Majid yarji'u kembali ila azamati awsafihi wa kathratiha wa si'atiha. Nama Majid kembali kepada agung sifat-sifat Allah, banyaknya sifat-sifat Allah, dan luasnya sifat-sifat Allah. Tapi kalau Hamid kemarin berbicara, kita lihat bahasanya, ya, awsa'us sifat, kemudian a'ammul madaih wa a'zamus sana, menjelaskan, ditambah lagi, ya, oleh penjelasan salah satunya Syekhul Islam yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah mustahiqul hamd wa inna ma yastahiqu dzalik man huwa muttasab bi sifatil kamal. Jadi Hamid punya sifat tapi fokusnya di kesempurnaan, kualitas. Sedangkan Majid, ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala tapi fokusnya di apanya, kebesarannya, keagungannya, berarti kuantitas. Bukan berarti kuantitas ini ada batasannya, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas di dalam sifatnya. Sudah paham ya? Jadi Hamid berbicara tentang apa? Kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Kalau Majid berbicara tentang sifat-sifat Allah itu maha besar, maha agung, maha luas. Contoh pendekatan pemahaman saja. Ya, misalkan antum lebih senang mana? Makan nasi goreng sedikit tapi enak, atau banyak tapi tidak enak? Kira-kira. Kalau sedikit tapi enak berarti berbicara tentang apa? Kualitas. Akhirnya antum puji, walaupun anda dapat dikit tapi rasanya apa? Enak, masya Allah. Nah, itu kurang lebih pendekatan makna terhadap Hamid. Jadi sifat-sifat Allah itu maha sempurna, tidak ada kecacatan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Tapi kalau Majid berbicara tentang apa? Kebesaran sifat Allah, luasnya, ya, apalagi agungnya, tidak bertepi, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena saking apanya? Indahnya, saking besarnya, saking luasnya. Kalau dulu anda mondok di Gresik, ya, ada tukang nasi goreng goceng. Tapi apa? Porsinya sebakul. Rasanya jangan ditanya. Yang penting apanya? Banyak. Ya, yang penting apa? Banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala sifatnya udah kualitasnya indah, sempurna, bagus, ditambah lagi apa? Luas dan banyak. Bukan berarti ketika ada kuantitas, bedakan ya, kalau kualitas kan berarti mutu. Ya, apanya lagi? Ya bagus lah ya. Kalau kuantitas itu apa? Jumlah. Bukan berarti ada patokannya, tidak. Tapi sekali lagi, ya, Hamid berbicara tentang kesempurnaan sifat, sedangkan Majid berbicara tentang azamah, keagungan, kebesaran, keluasan dari sifat Allah. Dan ini dia bisa masuk ke semua nama, ke semua sifat. Misalkan Allah namanya, ya, Al-Khaliq. Berarti Allah memiliki sifat apa? Khalq. Maka ciptaan Allah itu yang paling sempurna. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling apa? Sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada aib sedikit pun. Hatta walaupun ditakdirkan ada orang, ya, seorang ibu misalkan melahirkan, ternyata bayinya apa? Ya, ada cacatnya. Tetap, ya, Allah, ya, memiliki sifat penciptaan yang apa? Sempurna. Tidak ada aib bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disematkan kejelekan. Dan sifat khalq ini maha agung, maha luas, meliputi segala sesuatu, bukan hanya satu jenis makhluk. Tapi apa? Semua yang ada di sini. Berarti sifat khalq ini agung, ini besar, ini luas. Satu sisi memiliki kualitas yang apa? Sangat sempurna dan bagus. Itu perbedaan antara Hamid dengan apa? Al-Majid. Bisa dipahami sampai sini?
Ya, sekali lagi apa aja? Fal majidu yarji'u ila 'azamati awsafihi. Maka sifat atau nama majid kembali kepada keagungan sifat-sifat Allah. Wa kasratiha, dan banyaknya. Wasi'atiha, dan luasnya. Jadi bisa antum kiaskan semua sifat yang ada tidak lepas dari hamid, tidak lepas dari majid. Beda makhluk, kadang bagus kualitasnya, tapi ternyata tidak bisa buat banyak, terjangkau dia. Ya, ada yang bisa bikin banyak, tapi nggak bisa bagus. Ya, katanya ente kalau mau ya yang banyak, jangan harapkan kualitas. Udah pengennya cepet, banyak, bagus, bayarannya sedikit lah. Ya, pengen cari tukang yang bagus, ada kualitasnya bagus tapi harganya mahal, kerjanya lama. Ada yang cepat, kerjaannya satu tapi hasilnya bocor di mana-mana. Nah, itulah manusia, itulah makhluk. Maka sifat Allah selain hamid itu juga majid. Ini semua pujian. Hanya saja hamid memuji Allah karena kesempurnaan sifatnya. Majid kita memuji Allah karena apa? Keagungan, kebesaran, keluasan dari sifat-sifat itu sendiri. Kita baca lagi. Wa ila azamati mulkihi, ini beliau sebutkan contoh-contohnya. Kembali kepada keagungan kerajaan Allah wa sultanih. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Malik, berarti sifatnya mulk. Ya, berarti kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi, ya mengkritik dan seterusnya. Tidak ada. Dan itu kualitasnya. Kemudian majidnya maha agung, maha besar, ya kerajaan Allah. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang 7, bumi, apalagi semua alam semesta ini, jannah, surga, neraka, itu semua di bawah kekuasaan Allah. Ini menunjukkan kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu azamah, besar dan agung. Beda manusia, punya kerajaan, punya kekuasaan, ya paling sampai mana? Jawa doang misalnya, atau se-Indonesia doang, Indonesia kecil. Ya, dibandingin dengan dunia, dibandingkan dengan ya alam semesta dan seterusnya. Tapi kerajaan Allah itu maha agung, maha besar. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq, dan kembali kepada keesaan Allah dalam kesempurnaan yang mutlak. Lanjut, alladzi la yumkin al ibadu ay yuhitu bi syai'in min dzalik. Dari sisi tidak mungkin seorang hamba bisa meliputi ya dengan sesuatu dari sifat-sifat Allah tadi. Ya, nggak sampai lisan ini atau tidak sanggup lisan ini untuk menggambarkannya. Tidak bisa meliputi kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah. Jadi apa yang kita ungkapkan, kita puji Allah, itu tidak mampu untuk meliputi kebesaran dan keagungannya. Alladzi huwa akbar min kulli syai'. Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Ya, kan kayak kemarin hamid, Allah terpuji dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Itu kembali ke kualitas, berarti hamid. Kemudian kalau bicara majid, berarti kebesarannya, berarti zatnya Allah itu maha besar, tidak ada yang mengalahkan. Ya, makanya batil ketika ada yang berpikir arsy ini tidak ada, dengan alasan kalau arsy ada, kemudian Allah di atasnya, ya Allah duduk di atasnya, berarti arsy kata dia lebih besar. Itu emang kalau akal-akalan begitu. Ya, kan ada tafsir, ya bahkan ini tafsirnya salaf, arsy atau istawa diartikan Allah duduk. Diartikan arsy. Terus dia bayangin, kalau Allah duduk, berarti arsy-nya ini lebih besar dari Allah. Ya. Mafhum? Ini ya kelancangan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Majid, maha besar, zatnya maha agung, sifatnya. Dan nama Allah juga ya menunjukkan Al-Ali, yang maha besar, yang maha tinggi, dan seterusnya. Maka Allah zatnya akbar min kulli syai' wa a'zam min kulli syai'.
dan Allah Maha Agung, Maha Besar dari segala sesuatu. Wa ajallu wa a'la, dan juga paling agung, paling tinggi. Ya, dan seterusnya ya beliau ungkapkan dengan semakna dari itu, intinya masuk ke semua sifat. Tapi berbicara tentang apa ya? Ya, keagungannya, kebesarannya. Berarti berbicara tentang kuantitas. Tapi jangan dipahami kalau kuantitas berarti memiliki apa? Nilai A, B, enggak. Ya, ini untuk pendekatan pemahaman saja. Kalau Hamid berbicara tentang apa? Kualitasnya. Kalau Hamid berbicara tentang apa ya? Kuantitasnya. Begitu. Ya. Ya, sama misalkan kita manusia, ada aja keahliannya kan? Tapi kalau dilihat hasilnya, ya mungkin dinilainya 7. Misalkan dulu lagi kecil kita ada tugas menggambar SD. Gambarnya apa? Gunung, yang nggak jauh-jauh dah. Gunungnya 2 lagi. Ya, udah 2 terlalu curam lagi ya. Ada nggak itu di dunia nyata? Katanya ada ya. Jadi tek ya, tengah-tengahnya apa? Matahari, atasnya awan, burung, ya, jalan, sama apa? Sawah. Nanti tinggal dilihat, kan beda-beda apanya? Kualitasnya kan, antara si murid A, si murid apa? B, C, dan yang lainnya. Nah, terus kalau bicara azamah, keagungan, kuasanya gimana? Bukan hanya mampu menggambar gunung dia, tapi bisa gambar ini, bisa gambar ini. Berarti kemampuan dia itu apa? Luas. Bukan hanya terbatas pada gambar gunung saja. Ya, gambar gunung udah bagus kualitasnya, ditambah lagi mampu untuk menggambar yang lainnya. Nah, itulah ya hubungan antara Hamid dengan apa? Majid. Ya, dan semuanya pujian. Semuanya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fungsi dari 2 nama ini untuk kita. Berarti kita memuji Allah ya karena kesempurnaan sifatnya, kita memuji Allah karena keluasan, keagungan, kebesaran apa? Sifatnya. Ini tugas kita ketika kita sudah tahu nama Allah Al-Hamid dan apa? Al-Majid. Jadi bukan hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan saja tidak. Tapi harus ada aksi. Aksinya ya apa? Memuji Allah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Kemudian ya, keluasan sifat Allah ini, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selain Allah puji dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an pada ayat-ayat yang banyak, Allah juga ya menyanjung atau menurunkan Al-Qur'an, tujuannya, hakikatnya salah satunya untuk melakukan tamjid dan ta'zim kepada Allah, pengagungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi ketika kita tahu Allah itu memiliki nama Al-Majid, yang maha mulia, yang maha agung pada sifatnya, mafhum? Allah turunkan apa? Al-Qur'an, salah satu fungsinya, salah satu tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibantu kita untuk berbuat. Caranya gimana? Ya, baca Al-Qur'an. Nah, itu pada hakikatnya kita sedang mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak banyak atau tidak kosong ayat Al-Qur'an di dalam menyebutkan sesuatu dari nama Allah dan sifat-sifatnya serta perbuatannya yang penuh hikmah. Maka dari sana ada ayat yang disifati dengan a'zam ayah. Apa a'zam ayah? Ayat kursi. Ya, ketika hadisnya ya dari siapa tuh? Abu Darda kalau nggak salah, yang dadanya ditepuk. Dia ditanya apa ayat yang paling agung, kemudian dia berkata adalah apa? Ayat kursi. Ya, ayat apa? Kursi. Karena di dalamnya ada penyebutan nama Allah 5. Kemudian ditambah lagi sifat-sifat Allah lebih dari 10 yang semuanya menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini pun dinamakan a'zam ayat. Azam itu apa? Yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar dari ayat Al-Qur'an. Yaitu surat apa? Ayat kursi. Ya, kalau nggak hafal kebangetan. Hafal Ustaz, tapi kalau ditunjuk lupa awalnya apa ya? Ya, biasa dibaca mungkin setelah zikir pagi, petang dan yang lain. Begitu juga surat Al-Ikhlas. Ya, dikatakan surat yang bisa menandingi 1/3 dari Al-Qur'an.
karena di dalamnya berisi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung. Begitu juga surat Al-Fatihah dikatakan a'zam surah, karena memang di dalamnya ada sanjungan, ada pujian. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah, ya, Allah berkata, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Ketika hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Ini menunjukkan juga sifat kalam bagi Allah. Jadi ketika kita salat membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Ya, bagaimana jawabnya? Itu berbicara hakikat. Itu berbicara teknis. Maka kemarin di akidah wasitiyah kita kembalikan ilmunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tetapkan apa? Allah memiliki sifat kalam, maknanya apa? Berbicara. Bagaimana berbicaranya, teknisnya, hakikatnya, kita tidak tahu. Bukan berarti tidak ada hakikatnya, ada. Hanya saja kita tidak dikabari tentangnya. Maka kita imani, setiap kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab hamadani abdi. Hambaku memujiku. Kemudian kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Allah akan berkata menjawab asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung. Pakainya asna. Asna itu pujian yang berulang. Asna pujian yang berulang. Berarti apa? Lebih dari satu. Dua minimal. Makanya dalam ilmu nahu namanya musanna. Apa musanna? Dua, ganda. Kitabun jadi kitabani atau kitabaini, namanya musanna. Ya, karena akar katanya sama. Ya, sin, nun, ya menunjukkan yang kedua. Kemudian ketika si hamba berkata maliki yaumiddin, ya, maka Allah akan menjawab majjadani abdi. Lihat, Allah gunakan kata majjada. Kenapa? Karena sudah berulang banyak. Pertama dia bilang alhamdulillah, udah pujian. Ditambah lagi Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Kemudian yang ketiga, terulang terus banyak nilainya, maka Allah katakan majjadani abdi. Jadi kalau hamd, pujian biasanya satu. Kalau berulang namanya sana. Kalau berulang banyak namanya apa? Al-majdu. Ya, di Indonesia artinya apa itu? Dengan pujian, sanjungan, apalagi kalau berulang terus. Hah? Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Coba yang ahli bahasa Indonesia. Memuji, terus apa lagi? Menyanjung, apa lagi? Hah? Memuliakan. Apakah mewakili itu makna terus menerus memuji? Ya, susah ya, karena nggak dapat juga. Al-muhim, ya, Allah gunakan yang ketiga adalah majjada, yumajjidu tamjid. Kenapa Allah katakannya pakai majjada? Karena majjada ini berbicara tentang azamah, keagungan, ya, keluasan, kebesaran, ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Faham? Jadi selain Allah memiliki sifat mulia, Allah juga tetapkan beberapa perkara yang di dalamnya ada kemuliaan. Ketika kita masuk ke dalamnya, Allah akan sanjung kita, Allah akan puji kita, Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya. Contoh lagi, tadi baca Al-Quran, sekarang dalam sholat, ya. Sholat juga hakikatnya sedang melakukan apa? Ta'zim, pengagungan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Ya, mulai dari berdiri, ruku. Di sini Syekh Abdul Razak bawakan ketika dia ngangkat kepala dari ruku. Maka dia ucapkannya apa? Rabbana lakal hamd. Ya Allah, itu munada, wahai Allah, segala puji hanya milikmu. Mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Jadi karena kita tidak sanggup memuji satu persatu, akhirnya diberikanlah solusi, ya sudah, kami memujimu sepenuh langit dan apa? Bumi. Sebagaimana kemarin juga kita baca doa salah satu zikir pagi, ya subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du.
dan seluruh atau sepenuh apa yang engkau hendaki dari segala sesuatu setelah itu. Jadi misalkan sudah penuh langit dan bumi, ya selanjutnya terserah engkau ya setelah itu. Mafhum? Karena alam semesta ini apa? Luas, bukan hanya bumi, bukan hanya apa? Langit. Ini menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung. Nah, dalam salat hakikatnya kita sedang melakukan apa? Ta'zim, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa-doa berikutnya. Kemudian juga dalam ruku' dan sujud, ya, apa yang biasa dibaca kalau dalam ruku'? Subhana rabbiyal azim. Ya, disebutkan nama apa? Azim di dalamnya. Salah satu maknanya kemarin juga menunjukkan keagungan dan kebesaran. Al-muhim, semua ibadah yang Allah syariatkan, hakikat terindahnya adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi kalau ada orang yang mencela Allah, yang menghina Allah, ya tidak ada bentuk pengagungan sama sekali kepada Allah. Tidak ada ruh ibadah di dalamnya, tidak ada bentuk kecintaan. Maka dia termasuk perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari dinil Islam. Ketika mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ayat-ayatnya, ya. Adapun mencela orang-orang yang beriman nanti dirinci. Ketika dia mencela orang-orang yang beriman karena pribadi, maka jatuhnya kabair, dosa besar. Kalau dia mencela orang-orang yang beriman, mencela para sahabat dan yang lainnya, karena apa yang mereka bawa dari dinil Islam, dari apa yang mereka sampaikan dari agama Allah, maka ini jatuhnya bentuk kekufuran juga. Astagfirullah ya. Wassalamu. Sampai mana di sini? Banyak ya. Sini aja kita tambah. Ya, begitu juga ketika di tasyahud. Maka ya ketika kita membaca salawat Ibrahimiyah diakhiri dengan apa? Innaka Hamidun Majid. Di sini kenapa rahasianya disebutkan li'annahu fi maqami talabil mazid. Dikarenakan ketika tasyahud itu bacaan salawat Ibrahimiyah, ya maqam itu kedudukan, sedang meminta tambahan. Sedang meminta apa? Tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara apa? Menyanjung Allah, memuji Allah, meminta kepada Allah, Allahumma salli, Allahumma barik. Kemudian ditutup dengan innaka Hamidun Majid. Berarti kita sedang mengutarakan atau memaparkan akan luasnya pemberian Allah. Ya, akan luasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hamid maknanya adalah Al-Habib Al-Mustahiq li jami'i sifatil kamal. Hamid itu adalah Habib yang dicintai, yang berhak terhadap seluruh sifat-sifat yang sempurna. Berarti berbicara tentang kualitas tadi. Wal Majid Al-Azim, yang maha agung, Al-Wasi' yang maha luas, Al-Qadir yang maha mampu, Al-Ghani Dzul Jalali wal Ikram. Berarti berbicara tentang kuantitasnya. Kan kita kalau mau dikasih sesuatu nikmat, kan pengennya udah bagus, banyak. Makanya diakhiri dengan nama apa? Hamid dan apa? Majid. Itu fitrah sudah. Ya, kalau misalkan dipilih, nih Bib ada akhwat nih Bib. Ya. Yang satu janda nih Bib. Anak dua nih. Yang satu ya perawan, hafal Al-Quran, cantik dan seterusnya. Kira-kira pilih mana? Iya, udah kaya. Itu tabiat apa? Manusia. Ketika meminta tambahan, pengennya yang apa? Yang bagus dan juga yang apa? Yang banyak, yang besar. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan apa? Jangan sungkan. Hanya saja perlu lihat tempat dan kondisinya. Karena ada belakangan di media sosial, ya jadi seakan-akan dipermainkan sholatnya. Entah itu sedang witir atau apa, ya mungkin di negara Afrika atau ya Allahumma fulus, ya ada yang pernah lihat? Allahumma atina fulus, Allahumma fulus. Nah ini jadinya bentuk apa? Ya bermain-main di dalam ya sholat, padahal makomnya sedang menyanjung memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi dibuat-buat seakan-akan apa? Senda gurau dan bermain-main. Imamnya juga sambil senyum-senyum, ya kayak mau ketawa, makmumnya dan selain. Nasallallahu ya. Wassalam. Dikhawatirkan malah ya merendahkan ya syiar Islam, yaitu apa? Salat, doa. Maafum, ya minta saja ya kepada Allah, lihat kondisi, lihat waktu, ya dengan penuh adab, dengan penuh tata krama. Ya, andai kata dia minta keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik untuk dia, bukan malah dijadikan ya senda gurau. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan, li'annal majda yadullu ala kasrati awsafil kamal. Dikarenakan majid menunjukkan kasrah. Sekali lagi, kasrah berarti menunjukkan banyak sifat-sifat sempurna, wa kasrati af'alil bir wal khair, dan banyaknya perbuatan kebaikan dan juga sama kebaikan, wa ta'addudil ata wan nawal, dan terbilangnya pemberian Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, di dalam nama Majid kita memuji Allah. Kenapa? Karena Allah sifatnya itu maha luas, maha agung, maha banyak, maha besar. Sedangkan Hamid berbicara fokusnya di mana? Kesempurnaan sifat itu sendiri. Ya, di sini beliau akhiri, beliau tutup. Ya, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang terbesar adalah mendatangi majlis zikir. Ya, mendatangi apa? Majlis zikir. Ya, majlis di sana dibacakan ilmu, dipelajari apa? Al-Qur'an. Ya, dia datang ke majlis ilmu berharap rahmatnya Allah, berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berharap ya terhindar dari api neraka. Kita bacakan sebagai motivasi untuk mendatangi majlis ilmu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah. Langsung saja Anda artikan terjemahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ada di jalan-jalan. Mereka mencari ahli zikir, orang-orang yang senantiasa berzikir, menyanjung Allah. Ya, apabila mereka telah mendapatkan satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah, maka malaikat ini seraya memanggil. Ya, marilah ke sini kepada kebutuhan kalian. Karena malaikat ya gak senang ya melihat orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika orang membaca Al-Quran, ya maka malaikat itu akan datang menghampiri dia. Ya, kemudian meletakkan apanya? Ya, mulutnya di mulutnya yang membaca apa? Al-Quran. Ada dia senang kalamullah masuk ke dalam dirinya. Ya, ini ada disebutkan dalam hadis-hadis yang berbicara tentang siwak, keutamaan siwak. Jadi sebelum membaca Al-Quran, ngapain dulu dia? Siwakan dulu, sikat gigi. Ya, khawatirnya ketika dia baca Al-Quran, malaikat datang, ya ternyata dia apa? Kebauan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, para malaikat itu juga yata'azza, terganggu, kama yata'azza banu Adam. Sebagaimana anak Adam juga apa? Terganggu dengan bau. Ya, bau apa? Bau basal, bawang, bau kuras, ya daun bawang, bau apapun ya dari makanan. Pagi bau jigong, bau jengkol, bapaknya. Akhirnya yang malaikat ingin mendekat kepada dia, nanti bisa didoakan ampunan, didoakan rahmat. Gak taunya malaikatnya apa? Kabur. Gara-gara dia tidak apa? Gosok. Akhirnya ketika mereka mendapati kebutuhan mereka, akhirnya mereka meletakkan sayap-sayap mereka di langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu, hanya saja dalam bentuk ya hikmah di dalamnya. Kemudian ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir kepadamu, mereka mengucapkan alhamdulillah kepadamu, mereka yumajjidunaka, memuji, menyanjung, membesarkan dirimu. Qala, Allah berkata, apakah mereka pernah melihat aku? Ya, para malaikat berkata, la, demi Allah, mereka belum pernah melihat dirimu. Karena Allah akan dilihat nanti di yaumul qiyamah. Maka Allah berkata, kaifa law ra'auni? Bagaimana lagi kalau kiranya mereka melihat aku?
Maka malaikat bertanya, andai kata mereka melihat Nuh, tentulah mereka orang yang paling dahsyat ibadahnya. Ya, dan yang paling dahsyat kepadamu pujiannya dan sanjungannya. Dan yang paling banyak bertasbih untukmu. Ya, karena ya dia telah melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau melihat langsung. Tapi Allah berikan ayat-ayatnya, Al-Quran menceritakan tentang Allah. Ini cukup buat kita untuk mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Sehingga semakin kenal dia kepada Allah, semakin luar biasa bentuk penyanjungan dia kepada Allah. Kemudian Allah berkata lagi, apa yang mereka minta kepadaku? Malaikat berkata, mereka meminta kepadamu surga. Kemudian Allah katakan, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat berkata, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihat surga. Allah katakan kembali, bagaimana andai kata mereka pernah melihatnya? Malaikat berkata, andai kata mereka pernah melihatnya, tentulah mereka menjadi orang yang paling semangat dan orang yang paling mencari dan orang yang paling berharap. Masya Allah. Itulah tujuan kita belajar, ingin mencari ridhanya Allah, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, apa yang mereka minta untuk dilindungi? Maka para malaikat berkata, mereka minta dilindungi dari api neraka. Kemudian Allah berkata, apakah mereka pernah lihat neraka? Malaikat berkata, tidak demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya. Maka Allah berkata, bagaimana andai kata mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat berkata, andai kata mereka pernah melihat neraka, tentulah mereka orang yang paling dahsyat lari darinya. Orang yang paling dahsyat takutnya dari apa? Api neraka. Maka Allah katakan, ya, aku saksikan kepada kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kemudian dikatakan, tapi ya Allah, di antara mereka ada si fulan. Ya, dia itu nggak serius belajar gitu. Yang penting duduk aja. Maka apa kata? Ya, humul julasa la yashki jalisuhum. Mereka lah siapa? Orang-orang atau teman duduk yang mereka duduk di situ tidak menjadi celaka atau tidak rugi, walaupun duduk saja. Ya, karena bisa jadi malaikat doakan rahmat, ya datang sakinah di sana. Ya, sebagaimana kisahnya Syekh Abdul Razak itu, ketika ada murid ditanya nggak bisa jawab, terus ditegur kan, emang duduk di situ ngapain? Ya, terus dia malah bawain ayat ini atau hadis ini, humul julasa'u la yashki jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak apa? Ya, mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara gitulah, orang yang duduk bersama mereka. Walaupun mungkin dia sambil main HP, sambil apa lagi? Sambil ke sono, ya insyaallah ada faedah buat dia. Mungkin dia sambil tidur, ya apalagi yang serius gitu. Ini ditalik oleh Syekh Abdul Razak, wa idza kana jalisuhum la yashki, apabila teman duduk mereka itu tidak merasa bangkrut, tidak merasa sia-sia, fa kaifa sya'nu bihim, maka bagaimana dengan kondisi mereka yang betul-betul memang belajar, yang ingin mengharapkan ridha Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk-duduk saja ya tidak mendapatkan apa? Kesengsaraan. Insyaallah ada keberuntungan di dalam majelis zikir tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan fadilahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya sebagaimana hari ini kita dikumpulkan di masjid ini, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak juga Allah akan kumpulkan kita di surganya bersama-sama kembali. Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama para anbiya, bersama Nabi Muhammad SAW, dan Allah lindungi kita dari dahsyatnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.